You've had enough of the rise and I see. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the rise and I see. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Luis Milla mengakui pembeda itu pemain muda. Bek Persib Kakang Rudianto membuat Egy Maulana Fikri tak berkutik saat laga uji coba di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kamis, tanggal 15 Juni tahun 2023. Kakang mengawal setiap pergerakan penyerang Dewa United. Kakang tak tergantikan di lini belakang. Persib menang 2-1 atas Dewa United pada laga uji coba itu. 2 gol Persib dicetak Ezra Walian dan Ferdiansyah. Sementara itu, gol Dewa United dicetak Nasir. Duel-duel sengit antar pemain tersaji dalam laga itu. Pelatih Persib merotasi pemainnya pada babak kedua. Mayoritas pemain digantikan. Ezra yang bermain pada babak pertama, digantikan David Da Silva pada babak kedua. Kemudian duet winger kanan Persib Rian Kurnia dan Freds Butuan, diganti Zalnando dan Ferdiansyah, serta beberapa pemain lainnya juga diganti. Namun, hanya Kakang Rudianto, Robby Darwis dan Putu Gede yang bermain selama 90 menit. Kakang jadi bagian benteng yang kokoh di lini pertahanan Persib. Pemain kelahiran Cianjur, tanggal 2 Februari tahun 2003 itu mendapatkan kepercayaan untuk bermain 90 menit. Kakang berduet dengan Victor pada babak pertama, kemudian bersama Ahmad Jufrianto pada babak kedua. Pada babak kedua, bek Persib berzodiak Aquarius itu sempat terlibat adu mulut dengan penyerang Dewa United Alex Martins. Pemain jebolan akademi itu berhasil membuat Alex Martins kesulitan mencetak gol. Selain itu, talenta Cianjur bernomor punggung 5 itu juga membuat satu assist keren pada laga uji coba. Kakang memberikan umpan jauh dari lini pertahanan langsung ke Ezra Walian. Umpan Kakang tersebut menciptakan peluang terjadinya gol pada menit 9. Ezra berhasil lolos dari jebakan offside dan menerima umpan Kakang. Ezra pun tak terkawal hingga berhadapan dengan kiper Dewa United Deden Natsir. Sepakan Ezra tak mampu ditepis Deden Natsir. Musim lalu, pemain berusia 20 tahun itu tampil sebanyak 11 laga. 5 kartu kuning dikantongi Kakang pada musim lalu. Di lini tengah, Robby Darwis juga tak tergantikan. Persib merotasi lini tengah pada babak kedua. Awalnya, Robby Darwis berduet dengan Deddy Kusnandar di lini tengah. Namun, Dado sapaan akrab Deddy Kusnandar, harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Robby kemudian berduet dengan Beckham Putra, dua pemain muda yang mengatur transisi permainan Persib. Saat menyerang dan bertahan, Robby melakukannya dengan baik. Ia mampu menerjemahkan keinginan Luis Milla. Salah satu momen Robby membuktikan ketenangan dan mentalnya saat Dewa United melakukan serangan balik setelah Persib gagal memanfaatkan sepakan pojok. Pemain yang juga kelahiran Cianjur itu seorang diri menjaga pertahanan. Ia mampu membaca gerak pemain Dewa United yang menyerang, bola dicuri dengan tenang. Musim lalu, pemain berusia 19 tahun itu tampil 17 laga dan mencetak 1 gol. Pemain berzodiak Leo itu mengaku ingin terus membuktikan kualitasnya dan membawa Persib juara. Kakang dan Robby adalah pembeda. Luis Milla mengakuinya. Pelatih asal Spanyol itu mengacungkan jempol atas penampilan Kakang dan Robby. Ada darah muda baru seperti contohnya Kakang dan Robby. Sangat senang karena dengan kerja keras, dengan attitude di lapangan itu menjadi pembeda, ucap Luis Milla. Sabtu, tanggal 17 Juni tahun 2023. Luis Milla mengaku ingin terus berbenah. Persib punya target besar, ia mendorong agar pemainnya tak terlalu nyaman, seperti halnya yang terjadi pada musim lalu. Setiap pertandingan itu adalah final, kata Luis Milla. Persib Bandung cuci gudang, Luis Milla hanya butuh 23 pemain. Siapa saja yang bakal ditendang.
Persib Bandung siap-siap cuci gudang jelang dilangsungkannya Liga 1 2023 per 2024. Setidaknya 5 pemain bakal ditendang Luis Milla. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa dia hanya butuh 23 pemain. Selain 23 pemain tersebut, Luis Milla juga akan memasukkan 3 pemain dari Akademi Persib Bandung. Saat ini Persib Bandung punya total 32 personel di skuad sehingga asumsinya akan ada lebih dari 5 pemain yang akan dilepas Luis Milla. Peminjaman bisa menjadi jalan yang dilakukan Persib, mengingat ke-32 pemain tersebut saat ini masih terikat kontrak setidaknya hingga 2024. Di akhir pemusatan latihan saya rencananya hanya akan bekerja dengan 22-23 pemain ditambah 3 pemain dari akademi, ungkap Milla. Bagi saya itu lebih baik untuk bekerja bersama. Luis Milla mengutarakan, dengan materi pemain solid dan mumpuni, tim bisa bekerja menjadi lebih fokus dan intensif. Situasi yang dihadapi kini, pemain harus bekerja keras menunjukkan performa terbaik agar mereka bisa tetap tinggal di klub dan bekerja bersama pelatih asal Spanyol itu mengarungi Liga 1 2023 per 2024. Situasinya pemain harus bekerja dengan sangat bagus untuk tetap tinggal bersama kami. Ketika ada pemain baru tiba, maka kami juga melepas pemain lainnya, ini adalah hidup, imbuh Milla. Regulasi penambahan kuota pemain asing dari 3+1 menjadi 5+1 memang menjadi situasi yang kurang menguntungkan bagi pemain lokal. Persib telah mendatangkan 2 pemain asing tambahan, yakni Tyrone Del Pino dan Alberto Rodriguez Martin. Mereka melengkapi kuota pemain asing yang sebelum ini sudah ada, yakni David da Silva, Ciro Alves, Nick Kuiper, dan Daisuke Sato. Pernyataan Luis Milla yang akan bekerja dengan 23 pemain membuat para pemain tak ada yang aman posisinya kini di klub. Luis Milla akan menyeleksi siapa pemain yang layak masuk ke dalam daftar tersebut dan siapa yang akan tersisih pada akhir pemusatan latihan nanti. Kalian semua tahu dengan adanya regulasi baru yang memperbolehkan menambah 2 pemain asing, maka ini menjadi situasi kurang baik bagi pemain lokal, tuturnya. Rencana saya adalah terus bekerja dengan semua pemain dan melakukan analisis terhadap mereka baru setelah itu saya mengambil keputusan, siapa pemain yang dilepas. Bagi Luis Milla, sulit untuk menentukan siapa saja pemain yang akan bertahan dan yang akan pergi. Kendati demikian, hal tersebut harus dilakukan. Saya akan melihat siapa yang punya performa lebih baik, bagaimana sikap dari masing-masing pemain, karena bagi saya ini menyulitkan, ujarnya. Pemain kini menunjukkan performa bagus, mereka bekerja dengan sangat bagus dan sikap bagus juga. Mereka memikirkan kolektivitas, ujar pelatih 57 tahun itu. Saya paham bulan ini akan menjadi kesempatan menganalisis dan ujian bagi pemain. Mereka harus berjuang mendapatkan satu posisi karena yang main hanya 11, bukan 32 dan ini yang sangat sulit, katanya. Gawat Rodriguez dan Tyrone belum nampak, Liga 1 tinggal menghitung hari. Asisten pelatih Persib Bandung, Bayu Eka Sari, membeberkan bocoran mengenai jadwal kedatangan 2 pemain asing asal Spanyol, Tyrone Gustavo Del Pino Ramos dan Alberto Rodriguez Martin. Menurut pria yang akrab disapa Bang Bes ini, kedua pemain tersebut kemungkinan besar akan bergabung dengan tim Persib dalam waktu dekat, lantaran saat ini manajemen sedang mengurus administrasinya. Lebih lanjut Bang Bes menuturkan, proses pengurusan administrasinya berjalan lancar, sehingga Tyrone Gustavo Del Pino Ramos dan Alberto Rodriguez Martin kemungkinan akan segera bergabung dengan tim. Tyrone sendiri diperkenalkan lebih dulu oleh tim Persib pada Minggu, tanggal 28 Mei tahun 2023. Setelah itu, skuad mau merekrut Alberto Rodriguez Martin, Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023. Untuk pemain baru surat-suratnya sudah diurus manajemen dan berjalan lancar, kemungkinan besar bisa gabung secepatnya, ucap Bang Bes. Saat uji tanding menghadapi Dewa United, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung,
Kamis malam, tanggal 15 Juni tahun 2023, kedua pemain tersebut belum bergabung dengan tim. Menurut Bang Bes, Tyrone Del Pino dan Rodriguez kemungkinan bakal bergabung saat tim melakukan pemusatan latihan atau training center, TC, di Yogyakarta. Sebagai informasi, Persib akan menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta sekitar 10 hari. Tim kebanggaan Bobotoh rencananya akan berangkat dari Bandung pada Jumat, tanggal 16 Juni tahun 2023. Selain itu, saat pemusatan latihan di Yogyakarta, Persib bakal melakoni pertandingan uji coba, sehingga kedua pemain asing tersebut kemungkinan akan bergabung menjadi TC. Kan sudah ada Tyrone dan Alberto, diharapkan bisa gabung secepatnya, mungkin paling cepat ketika kita TC di Yogyakarta, karena di sana juga akan ada pertandingan yang tidak kalah penting juga, jelas Bang Bes. Dua kiper sering cedera, Persib masih butuh satu kiper tambahan. Persib Bandung mengalami krisis pemain di sektor penjaga gawang. Tak pelak pelatih kiper Maung Bandung, Luizinho Passos menyebut timnya masih membutuhkan satu kiper tambahan jelang Liga 1, 2023-2024. Diketahui saat ini 3 dari 4 kiper yang dimiliki Persib mengalami cedera, layaknya Teja Paku Alam yang mengalami dislokasi pada jari kelingking kanannya. Satrio Azhar mengalami kendala di bagian paha. Terbaru, Reki Rahayu mengalami cedera lutut. Cedera Reki Rahayu didapatkan saat Persib berhadapan dengan Dewa United dalam laga uji coba yang telah digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kamis, tanggal 15 Juni tahun 2023. Dengan kondisi tersebut, Luizinho Passos menginginkan satu tambahan kiper. Permintaan itu bahkan sudah dibicarakan dengan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat, PBB. Mungkin saya akan membawa satu kiper baru lagi. Mungkin, saya tidak tahu, kata Luizinho Passos. Pelatih asal Brasil ini akui situasi ini cukup memberatkannya. Apalagi, cukup banyak pihak yang menyalahkannya atas cedera yang dialami ketiga kipernya itu. Ini adalah kehidupan dari penjaga gawang, semua bisa saja terjadi di latihan dan pertandingan seperti apa yang dialami Reki. Ini di luar kendali saya. Saya memberikan latihan untuk membuat kiper menjadi lebih baik, katanya. Pelatih berkepala plontos ini membuktikan beberapa di antaranya anak asuhnya saat ini sudah menjadi andalan timnas Indonesia, seperti Muhammad Ridho, Nadeo Argawinata, hingga Gianluca Pagliuca Rossi. Saya di sini, Indonesia, 6 tahun dan bisa lihat Ridho, Nadeo dan Gianluca. Saya berusaha membuat mereka menjadi kiper berkualitas dan mengenai cedera itu di luar kendali saya. Memang metode latihan saya keras dan saya tidak bisa mengubah filosofi itu. Saya membuat Nadeo menjadi kiper tim nasional dengan cara seperti ini. Saya membuat Teja menjadi kiper terbaik musim 2021-2022 dari Persib dengan cara seperti ini. Ini pekerjaan saya, tuturnya. Karena itu, dia merasa cedera yang dialami para kipernya di luar kendalinya, bahkan akan tetap menjalankan tugasnya seperti sedia kala, dan bisa dilihat performa Fitrul tadi, lawan Dewa United, berapa lama Fitrul tidak bermain, tapi dia bisa menunjukkan yang terbaik menurut saya, pungkasnya.